semua. Gimana nih kabarnya? Pastinya baik kan? Ya dong. Pel, kalau kamu di rumah bosen gak sih? Bosan banget, apalagi kalau misalkan udah ada tugas numpuk. Tapi ya mau gimana lagi, harus tetap semangat. Iya, bener banget. Walaupun teman-teman di rumah juga bosan, kita harus tetap semangat. Apalagi memuji Tuhan, bener gak Pel? Bener banget. Nah sekarang kita siapin hati kita ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat,
dipimpin oleh teman kita Cleo. Makasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah virtual hari ini. Sekarang kami akan ibadah, berkati kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 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 Kasih Cleo. Sekarang waktunya kita buat memuji Tuhan. Kita harus nyanyi pakai semangat ya. Bener banget, harus semangat ya yang di rumah. Harus sukacita, harus senyum. Sekarang kita mau nyanyi lagu LOVE. Tepuk tangan ya. Berdiri teman-teman di rumah. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Tepuk tangan semuanya. Sekali lagi ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Ore, masih pada semangat gak? Semangat dong. Kita percaya kalau masa depan kita itu udah dipegang sama Tuhan. Bener gak Ci? Benar. Nah sekarang kita mau mengangkat pujian penuh harapan. Karena kita percaya masa depan kita penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku.
sedih, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin apa? Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Hore. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Cipelia? Nah, sekarang teman-teman di rumah duduk ya, duduk yang manis. Soalnya sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dipimpin oleh Cici Pelia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau tadi kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali Tante bisa bertemu dengan kalian di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Kalian tadi sudah semangat memuji Tuhan ya. Ada yang pakai gerakan juga ya. Nggak boleh malu-malu kalian memuji Tuhan. Nah sekarang kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian pasti sudah duduk dengan manis, sudah bawa Alkitabnya juga ya. Hari ini sebelum Tante mulai cerita, Tante mau bertanya dulu dengan adik-adik. Siapa yang di sini suka diajak sama mama papahnya pergi ke rumah saudara, pergi ke tempat wisata? Pasti sering ya, banyak ya anak-anak yang suka ikut sama orang tuanya pergi, pasti diajak ya. Nah, hari ini Tante akan bercerita tentang seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun. Ada yang di sini sudah berusia 12 tahun? Ada ya. Yuk kita buka Alkitabnya di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Di situ di atasnya ada perikopnya yang berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah.
Nanti kalian boleh baca sampai habis ya. Nah, Tante akan bercerita. Yesus tinggal bersama ayah dan ibunya di kota Nazaret. Ayahnya bernama Yusuf, bekerja sebagai seorang tukang kayu. Ibunya bernama Maria. Yesus pun sudah semakin besar, semakin pintar, dan dia suka membantu orang tuanya bekerja. Setiap tahun, ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria, pergi ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah di sana. Ya, sekarang Yesus sudah boleh ikut bersama orang tuanya ke Yerusalem. Jarak dari kota Nazaret ke kota Yerusalem cukup jauh adik-adik. Nah, sekarang Yesus sudah boleh ikut bersama orang tuanya untuk merayakan pesta Paskah. Karena menurut ada tradisi orang Yahudi, anak yang sudah berusia 12 tahun, lebih dari 12 tahun, boleh mengikuti tata cara ibadah perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus tentu senang sekali diajak orang tuanya pergi ke kota Yerusalem. Sesampainya di kota Yerusalem ramai sekali, banyak orang yang datang ke sana dari kota-kota lain. Semua berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Mereka ingat lagi waktu masa lalu, waktu Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Allah membebaskan sehingga bangsa Israel boleh tinggal di negerinya yang baru, di negeri Israel ini tanpa tekanan dari bangsa lainnya. Mereka merayakan ucapan syukur kebebasannya. Setiap tahun merayakan pesta Paskah, mereka bergembira, bersukaria, mengucap syukur kepada Allah dengan mempersembahkan korban syukuran kepada Allah. Nah, pesta Paskah ini berlangsung selama 7 hari lamanya, seminggu ya. Setelah melakukan tradisi ibadah perayaan Paskah, maka mereka pun kembali ke kampung halamannya masing-masing. Yusuf dan Maria pun pulang ke kota Nazaret. Nah, mereka berjalan pulang, tapi Yusuf dan Maria tidak menyadari kalau Yesus masih ada di kota Yerusalem. Mereka pikir, Yusuf dan Maria pikir mungkin Yesus bersama teman-temannya di belakang, atau Yesus bersama keluarganya, saudara-saudaranya di belakang sana, karena rombongannya banyak gitu ya. Mereka berjalan pulang ke kampung halamannya. Yusuf dan Maria baru menyadari setelah 1 hari lamanya, waktu malam mereka mencari Yesus, kok nggak melihat Yesus. Mereka mencari di saudaranya, di teman-temannya pun tidak ada. Mereka menjadi cemas, mereka khawatir. Tentu setiap orang tua khawatir kalau anaknya tidak bersama dengan mereka, ya. Kemudian Yusuf dan Maria pun memutuskan untuk kembali ke kota Yerusalem. Ya, 3 hari lamanya mereka baru sampai ke kota Yerusalem, dan mereka mencari. Sesampainya di kota Yerusalem, mereka mencari Yesus dan akhirnya bertemu dengan Yesus di Bait Allah. Mereka melihat Yesus sedang duduk mendengarkan guru-guru agama, alim ulama sedang mengajar. Yesus bertanya jawab dengan guru agama. Mereka mendengarkan, mereka mendengarkan Yesus sedang bercakap-cakap, sedang berdiskusi dengan guru agama, bertanya, dan guru agama pun terheran-heran dengan pertanyaan seorang anak umur 12 tahun, ya. Alangkah luas pengetahuan Yesus, ya. Mereka terkagum-kagum dengan betapa pintarnya anak ini. Yesus ini tahu semuanya, sehingga mereka, Yusuf dan Maria pun dan orang-orang yang ada di Bait Allah itu terkagum-kagum dengan pengetahuan yang Yesus punya tentang firman
tentang cerita Tuhan, tentang firman Tuhan, ya. Kemudian ibunya Maria menghampiri Yesus. "Nak, mengapa kamu membuat kami khawatir? Kami mencarimu kemana-mana." Terus Yesus menjawab, "Mengapa ayah dan ibu mencari aku? Bukankah ayah dan ibu tahu kalau aku harus berada di rumah Bapakku?" Yusuf dan Maria, orang tuanya, tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Melalui jawaban Yesus ini, Yesus ingin memberitahukan kepada ayah dan ibunya bahwa Yesus harus selalu berada dekat di dalam rumah Bapaknya, untuk bersekutu, untuk ada di dalam rumah Bapaknya. Ya, Yusuf dan Maria pun menyimpan perkataan Yesus ini dalam hatinya. Kemudian mereka mengajak Yesus untuk pulang ke kampung halamannya, ke kota Nazaret. Di sepanjang jalan, Maria memikirkan kata-kata yang tadi Yesus katakan, ya, menyimpannya dalam hati. Kemudian Yesus bertumbuh semakin besar, semakin pintar, semakin disayang oleh Allah dan oleh keluarganya, oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, sampai di sini dulu ceritanya. Di sini kalian bisa melihat, bisa tahu bahwa Yesus waktu umur 12 tahun sangat luas pengetahuan Yesus. Kalian pun bisa, ya. Ada yang belum berusia 12 tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 12 tahun. Mari kita belajar mendalami firman Tuhan. Kita selalu rindu untuk ada di dalam rumah Tuhan, selalu memiliki kecintaan akan rumah Tuhan, dan ingin selalu memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Ya, biarkan membaca firman Tuhan ini menjadi hobi kita, ya, menjadi kebiasaan baik kita untuk setiap hari kita membaca firman Tuhan. Ya, mungkin adik-adik, tante, ada yang saya tidak mengerti, saya membaca tapi saya tidak mengerti. Kalian terus lakukan membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membukakan hikmat, membukakan pengertian adik-adik semua untuk mengerti apa yang adik-adik baca. Karena firman Tuhan itu yang menuntun kita untuk kita berjalan ke arah yang Tuhan mau, ke jalan yang benar, ya. Karena firman Tuhan adalah rambu-rambu untuk kita bersikap, untuk kita berbuat apapun, mengambil keputusan. Karena dalam firman Tuhan itu ada kehidupan, ya, ada jawaban yang adik-adik tanyakan. Di sini semua ada firman Tuhan yang memberikan kita kasih, ketenangan, mengalami sukacita ketika kita terus rindu untuk membaca firman Tuhan. Ya, adik-adik, meskipun kalian masih kecil, kalian memiliki kerinduan terus untuk dekat kepada Tuhan. Seperti cerita hari ini, Yesus pada usia 12 tahun di dalam bait Allah. Yesus memiliki kerinduan untuk selalu ada di dalam rumah Bapaknya dan terus mempelajari firman Tuhan. Adik-adik juga seperti hari ini, adik-adik juga memiliki kerinduan untuk beribadah. Walaupun kalian belum boleh pergi ke gereja, kalian setia mengikuti ibadah online dan setia membuka Alkitab, baca firman Tuhan, mendengarkan cerita Tuhan seperti hari ini, ya. Sungguh luar biasa kalian, ya. Mulai dari kecil, tante tahu kalian mungkin waktu di perut mama pun mama suka membacakan firman Tuhan. Sampai adik-adik sudah lahir, orang tua kalian juga suka membacakan firman Tuhan. Ya, sudah dikenalkan dengan firman Tuhan sedari kecil, ya. Terus tanamkan itu, jangan
kalian kendor, tapi kalian terus rajin membaca firman Tuhan dan menjadi hobi kita untuk terus membaca firman Tuhan, ya, untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Yuk, ayat hafalannya hari ini ada nanti teman kita Selfie yang akan membacakan ayat hafalan minggu ini, ya. Silahkan Selfie. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan, terima kasih Selfie. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah pegang Alkitabnya, kita baca bareng-bareng ya. Tadi teman kita Selfie sudah membacakannya untuk kita. Sekarang kita buka di Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Udah ketemu, kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras ya. Yuk, ayat hafalan kita hari ini Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan ya. Hendaknya kalian terus memiliki kerinduan, cinta akan rumah Tuhan, ya, setia beribadah kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita semua untuk kita semakin mengerti firman Tuhan dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tante akhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami memiliki selalu kerinduan untuk bersekutu, untuk semakin dekat kepadamu. Kami memiliki kerinduan untuk berdoa, memiliki kerinduan untuk terus membaca firman Tuhan. Dan karena kami tahu ya Tuhan, firman Tuhan yang menuntun langkah kami, menuntun kehidupan kami, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kami. Roh Kudus, bimbing kami untuk kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Kami mengerti apa yang kami baca ya Tuhan melalui firman-Mu ini. Biarlah kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kalian terus tetap semangat ya. Tetap setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa. Haleluya. Hai teman-teman semua, kembali lagi di acara segmen aktivitas. Nah, segmen aktivitas hari ini bersama Cici Cindy. Oh iya teman-teman, minggu lalu kalian mengikuti aktivitas kan? Nah, ini dia Cici Cindy mau tampilin nih aktivitas lalu. Ini dia aktivitas kalian. Wah, bagus-bagus sekali hasil karya kalian semuanya. Sangat kreatif, hebat. Nah, sekarang minggu ini Cici sini mau beraktivitas bermain games. Siapa yang sudah siap bermain games? Nah, bermain gamesnya adalah kita mau teka-teki silang.
yang pastinya sesuai dengan firman Tuhan yang minggu ini dibawakan oleh Tante Dewi. Kalian sudah menyimak firman Tuhan Tante Dewi belum? Nah, kalian harus menyimak firman Tuhan ya. Nah, nanti saat mengisi TTS-nya, kalian harus tulis jawabannya di kertas. Mau ditulis di kertas boleh, atau mau langsung diketik lewat HP, dikirim juga langsung boleh. Nah, kalau ditulis di kertas, kalian harus tulis dengan jawaban yang jelas, lalu difoto, minta bantuan orang tua atau kakak adik. Jadi, nanti langsung dikirim. Nah, oh iya, cara ngisi TTS-nya kalian sudah tahu belum? Nah, caranya kalau misalnya ada 6 kotak, lalu pertanyaannya, apakah hari ini? Hari ini hari apa? Hari Minggu. Nah, kita isi hari Minggu. M-I-N-G-G-U. Nah, pas deh, ada 6 kotak, ada 6 huruf sesuai dengan jawabannya. Oke? Nah, nanti saat Cici Cindy tampilin pertanyaan TTS-nya, kalian boleh pause atau boleh di screenshot. Jadi kalian bisa dengan mudah mengisinya. Oke? Ya, kita siap ya. Kita siap mulai. Ini dia Cici tampilkan pertanyaan TTS-nya. Nah, itu dia pertanyaan-pertanyaannya. Kalian nanti isi ya. Isi terus tulis di kertas aja lebih baik. Terus tulisannya jawabannya yang jelas, oke? Nanti difoto, dikirimkan seperti biasanya. Nanti minggu depan ditampilin jawabannya, siapa aja yang jawabannya benar, dan nanti dapat poin pastinya. Dan ada rewardnya, ada hadiahnya loh nanti. Oke? Ya sudah, segitu dulu dari Cici Cindy. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.